kita untuk pagi ini mungkin langsung ke slide satu, akan update mengenai perkembangan dan mungkin outlook dari kinerja neraca transaksi berjalan Indonesia yang pada kuartal 1 2023 itu ternyata memang realisasinya lebih tinggi surplusnya dibandingkan dengan ekspektasi ya. Nah, realisasinya sebesar 3 billion dollar, lebih tinggi daripada surplus yang sebesar daripada ekspektasi yang konsensus yang sebesar 2,5 billion US dollar. Cuman memang kalau dibandingkan dengan di kuartal 4 2022 itu memang lebih rendah tadi karena memang ada faktor musiman. Jadi kalau kita bandingkan dengan posisi di kuartal 1 2022 ya setahun sebelumnya itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya dari 0,2% terhadap PDB menjadi 0,9% terhadap PDB. Jadi Indonesia telah mencatatkan surplus neraca transaksi berjalan selama 7 kuartal berturut-turut ya. Jadi ini merupakan suatu perkembangan yang cukup positif ya, yang kita perkirakan akan terus menopang kondisi fundamental ekonomi Indonesia ya, terutama dari sisi keseimbangan eksternal, dan ini juga seharusnya akan berpengaruh terhadap fundamental dari nilai tukar rupiah dan juga akan sangat berpengaruh juga mungkin kepada pengambilan kebijakan dari Bank Indonesia ke depan ya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan komponen memang lebih banyak disebabkan oleh adanya peningkatan dari neraca barang ya yang lebih tinggi lebih tinggi daripada yang kita perkirakan sebelumnya yaitu 14,7 billion ya, meningkat dibandingkan dengan di setahun sebelumnya di kuartal 1 2022 yaitu 11,3 billion. Jadi memang mungkin next perkembangan ini ya, surplus yang cukup tinggi dari neraca barang ya, itu memang dipengaruhi oleh perkembangan dari neraca perdagangan yaitu ekspor impor ya. Jadi selama 3 bulan pertama di 2023 itu surplusnya masih cukup tinggi ya, 12,3 billion dibandingkan dengan di Januari sampai dengan Maret di 2022 yang hanya sebesar 9,3 billion. Namun memang kalau kita perhatikan tren dari surplus ini mungkin ada penurunan ya di bulan April. Jadi memang aktivitas perdagangan internasional di bulan April itu memang menurun signifikan dibandingkan dengan di bulan sebelumnya ya, karena ada pengaruh dari libur Lebaran yang cukup panjang sehingga aktivitas perdagangan ekonomi di domestik maupun internasional juga mengalami penurunan. Dan kalau kita lihat memang kalau kita perhatikan dari beberapa komponen lainnya di neraca transaksi berjalan yaitu jasa dan primary income itu mengalami pelebaran defisit ya. Sementara untuk secondary income itu masih stabil di 1,5 billion ya. Jadi untuk di tengah perkembangan ekonomi global yang penuh dengan ketidakpastian, nah kita lihat memang kinerja neraca transaksi berjalan di kuartal 1 itu cukup menggembirakan ya, cukup baik ya, seperti saya sampaikan tadi ya, mengingat kemungkinan ke depan itu perekonomian global itu akan cenderung melambat, kemudian harga-harga komoditas itu normalize ya, sepertinya untuk kuartal 2 kita perkirakan current account itu masih akan tetap surplus, namun surplusnya itu akan lebih rendah dibandingkan dengan di kuartal 1 2023 ini ya. Mungkin next. Di sisi lain ya, memang kalau dari sisi neraca transaksi berjalan itu surplus memang disebabkan oleh tingginya aktivitas neraca surplus neraca perdagangan. Sementara di sisi lain untuk neraca keuangan atau neraca finansial itu mencatatkan surplus ya, juga mencatatkan surplus ini berbalik dibandingkan dengan yang terjadi di beberapa kuartal sebelumnya ya, di mana dalam beberapa kuartal atau mungkin dalam lebih dari setahun terakhir itu terjadi defisitnya karena disebabkan oleh adanya arus modal asing keluar
Sementara di kuartal 1 2023 ini memang arus modal asing cenderung masuk ke pasar baik di saham maupun di obligasi, tapi terutama memang sebagian besar di obligasi pemerintah yang cukup signifikan ya. Jadi hal ini ya arus modal asing masuk di portfolio itu cukup tinggi ya 3,4 billion US dollar ya. Sementara kalau kita bandingkan dengan di kuartal 1 2022 itu cenderung mengalami defisit sebesar 2 billion ya. Jadi ini merupakan suatu perubahan signifikan dari sebelumnya defisit menjadi surplus ya. Sehingga kalau kita lihat memang ini juga mendorong bagi fundamental nilai tukar kita ya. Jadi kita perkirakan mungkin dalam beberapa waktu ke depan ya sampai kuartal 2, 3 dan 4 kita cukup optimis bahwa surplus masih akan tetap surplus di untuk neraca keuangan ya, karena sepanjang tahun ini dengan kondisi ekonomi Indonesia yang cukup baik ya, dengan berbagai kebijakan yang dilakukan secara tepat ya, baik dari sisi kebijakan moneter maupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ya, termasuk kebijakan fiskal itu cukup baik ya, mendapat apresiasi dari investor asing ya. Jadi ke depan kita lihat memang most likely arus modal asing itu akan terus masuk ke Indonesia ya, sehingga kita lihat meskipun ada sedikit gangguan dari di jangka pendek dan kemungkinan ada risiko